laki-laki, perempuan, semua profesi suka sama tanaman hias. Orang Eropa, orang Amerika, terus negara-negara Asia, Jepang, Korea, itu sangat suka. Jadi Indonesia dengan potensi kekayaan hayati yang luar biasa, itu jadi modal pertama. Hai Miracle Lovers, aku Sinta Pawestri. Hari ini aku seperti yang kita tahu, belakangan ini tren tanaman hias sangat menggila. Semua kalangan, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua profesi suka sama tanaman hias. Jenisnya pun beragam, mulai dari yang umum, dari yang bisa kita lihat di pinggir jalan itu, sampai yang langka, yang hanya kolektor aja yang punya. Nah, tentunya yang langka ini harganya jauh di atas rata-rata dong ya. Misalnya kalau yang langka ini ada Monstera obliqua, Philodendron spiritus sancti, ada juga Anthurium starbuck. Nah, kalau yang dari Indonesia yang khas tropis ini ada juga Homalomena, Cyrtosperma, juga jenis Alocasia. Semua jenis itu tadi asalnya dari alam. Yang nggak banyak kita tahu bagaimana sih perjalanan mereka dari alam hingga sampai ke produk yang siap jual dan ada di tangan konsumen seperti kita. Salah satu pecinta tanaman hias di Inggris, Kelly Allen, dia membuat satu video berjudul A Journey of a Rare Plant. Di situ dia bercerita bagaimana perjalanan tanaman hias yang langka dari tropis, dari pekebun bisa sampai ke tangan konsumen. In order for a live plant to legally leave the grower, if it is in a different country from that grower and it's flying across the world, e.g. from Indonesia to, say, the USA, it will need to be inspected by an official plant health authority in the grower's country and be provided with a certificate. This certificate is known as a phytosanitary certificate. Salah satu hal yang Kelly soroti ini adalah masih adanya praktek pengambilan tanaman hias dari alam lalu langsung dijual tanpa melalui perbanyakan yang layak dan juga aklimatisasi atau perawatan yang intensif. Si Kelly ini menyebutkan contoh dari tanaman tropis itu berasal dari Thailand dan Indonesia. A kind of overview as to what I think the process is from a plant essentially beginning with the grower in another exotic country such as Thailand or Indonesia, for example, all the way to basically your house. Nah, sebagai warga Indonesia, kita tentunya harus lebih tahu dong sebenarnya bagaimana sih praktik perbanyakan tanaman hias dari alam ini hingga sampai ke tangan konsumen. Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang terlibat langsung bagaimana tanaman hias itu berasal dari alam hingga sampai ke tangan konsumen. So, to Kelly Allen, if you happen to watch this, I hope you will know that kita di Indonesia ini juga berupaya untuk tetap mengkonservasi alam, oke? Jadi simak terus video ini ya. Adek. Hai, Sinta. Bentar Pak, saya pakai masker dulu nih ya. Oke. Supaya kita bisa ngobrol. Siap. Miracle Lovers, aku sudah ada sama Pak Ade nih ya. Ya. Pak Ade, aku mau cerita nih. Jadi kita sempat bahas nih tentang cara tanaman hias yang langka dari tropis supaya bisa sampai ke tangan konsumen. Oke. Tapi bentar dulu, aku belum mau ke situ. Aku mau bahas dulu. Siap. Sebenarnya tanaman hias tropis yang kita nih Indonesia nih, siapa aja sih Pak peminatnya? Saya sebagai warga Indonesia tuh ngelihatnya tuh biasa aja gitu loh Pak. Oke, mostly kebanyakan para peminat atau pecinta tanaman hias tropical plant tentunya orang lokal kita Indonesia agak kurang memang, karena kan kita nggak aneh nih lihat tanaman yang hijau segala macam. Tapi orang Eropa, orang Amerika, terus negara-negara Asia, Jepang, Korea itu sangat suka. Mereka sangat apa ya, kalau melihat tanaman asli
tropical plant itu kayak yang aneh, lalu karena kan di sana nggak ada. Nah itu mereka tuh peminat atau pasar terbesar yang hari ini banyak meminta tanaman dari kita. Oke. Lalu nih kan Minaku nih salah satu pelaku tanaman hias Indonesia yang sudah berhasil ekspor nih Pak. Nah ini kan termasuk pionir nih Pak, karena belum banyak ekspor dalam jumlah besar. Nah ini kalau dari sisi grower nih Pak, pekebun, gimana sih caranya memanfaatkan sumber daya alam kita yang ada itu tidak mengganggu keseimbangan alam, tapi kita bisa produksi skala besar gitu. Nah kita kan sekarang sudah ada program nih namanya Kampung Kembang. Kampung Kembang itu kami membawa plasma nutfah dari hutan tentunya sebagai model plan-nya. Lalu itu didistribusikan kepada petani kita. Nah, petani kita memproduksi dengan cara memperbanyak dan tidak lagi mengeksploitasi hutan. Nah, setelah itu yang akan kita ekspor ke negara-negara tujuan, kayak ke Eropa, ke Amerika, dan yang lain-lain gitu. Jadi semuanya itu tidak harus selalu mengeksploitasi hutan. Eksploitasi pada awalnya hanya untuk mother plant. Lalu kan sekarang juga kita ada kultur jaringan, kita mulai mentisi tanaman-tanaman plasma nutfah kita gitu. Itu yang paling penting ya, karena kita juga kan peduli untuk bagaimana melestarikan alam dan lingkungan kita supaya tidak selalu dieksploitasi. Malah selama ini kan banyak negara lain yang mengambil tanaman hias kita, lalu mereka memperbanyak dan mereka menjual ke negara-negara yang menjadi tujuan pasarnya gitu. Nah itu yang kita belum bisa memaksimalkan itu. Nah maka Minaku sekarang alhamdulillah dengan pemerintah Republik Indonesia kan melalui Kementerian Pertanian kita sudah mulai melakukan membangun kampung-kampung atau basis-basis produksi tanaman hias lokal Indonesia. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ngambilnya untuk mother plant aja itu mungkin bisa dibilang bukan eksploitasi. Nggak masalah. Malah kan nanti kita akan mengembalikan lagi kalau stok kita terlalu banyak, kita kan juga bisa menanam kembali di habitat-habitat asalnya gitu. Oke. Nah terkait tadi ekspor nih Pak, kan ada yang pelaku ekspor nih banyak nih, ada yang pekebun, ada juga yang toko tanaman, ada juga penjual yang pribadi gitu. Dari mereka ini sebenarnya kan harganya berbeda. Lalu untuk dokumen penunjang itu kan juga penting ya Pak. Tapi kan tidak semuanya bisa memenuhi itu untuk ekspor. Nah kalau dari Bapak sendiri sebenarnya apa aja sih Pak yang penting kalau untuk mengekspor tanaman? Yang jelas sekarang kan pemerintah kita sudah ada salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi, yaitu hasil tanaman itu harus hasil penangkaran. Tidak boleh eksploitasi hutan. Jadi izin untuk mengirimkan tanaman hias kita ke luar negeri itu harus ada pernyataan bahwa itu hasil penangkaran dan dibuktikan melalui visiting orang dari pemerintahan yang datang ke nursery-nya. Dibuktikan GH-nya ada atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk para pengekspor, untuk kelas UMKM, nah Minaku kan punya banyak para petani-petani yang kita didik, kita latih mereka untuk bisa melakukan ekspor. Dari sisi kualitasnya, dari sisi packagingnya, dari dokumen penunjangnya seperti PAITO sertifikatnya itu kita provide bagi mereka. Jadi ini memprovide untuk bisa bagaimana mereka mendapatkan PITO itu dengan cara yang benar, lalu pengiriman tanaman pun tidak ada kendala. Karena kan masing-masing negara memiliki persyaratan khusus masing-masing, tidak sama kan begitu. Jadi Minaku menyediakan itu, memfasilitasi para petani kita untuk bisa mengekspor. Dan kita juga kan ada pembinaan, pelatihan, edukasi. Jadi para petani itu kita kumpulkan, kalau ada informasi terkait dengan aturan, regulasi dan lain-lain, itu kita sampaikan ke mereka. Lalu bagaimana penerapan untuk misalkan perlakuan tanamannya sebelum ekspor, ya kan gitu. Itu kita sampaikan juga supaya nanti pada saat masuk ke laboratorium atau ada uji lab itu bisa lolos dari persyaratan yang disyaratkan gitu. Satu hal nih Pak yang saya tangkap dan itu sangat penting, dari pemerintah kita sudah mensyaratkan kalau untuk ekspor itu harus sudah ditangkarkan ya Pak. Nah itu tadi ya, Minaku Lovers ingat. Jadi tanaman hias yang sudah diekspor dari Indonesia itu sudah harus ditangkarkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau selain penangkaran tentu nggak lolos di sertifikat ya Pak? Iya, karena memang ada kejadian kemarin dari Jepang, itu atase Jepang itu mengirimkan surat ke
kedutaan besar dari Jepang ke kita, ke Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup, itu ada salah satu warga negara sana itu langsung mengambil ke hutan. Jadi bukan hanya orang Indonesia aja. Jadi ada orang Jepang langsung ke hutan di Indonesia, lalu mereka langsung membawa tanaman itu ke Jepang dan mereka ekspor ke semua. Dan itu ada Instagramnya. Instagramnya ada dan dia menyatakan dengan terbuka bahwa saya menyediakan tanaman-tanaman hutan dan bisa mengirim ke seluruh negara. Itu yang tidak dilakukan oleh warga negara kita kan sebetulnya, gitu. Itu terjadi. Begitu sih. Ironis banget sih ya Pak. Ya. Saat kita ingin menjaga sumber daya alam kita, ternyata malah warga negara lain yang mencoba untuk memanfaatkan. Karena gini, nah itulah kenapa saya sampaikan bahwa ya banyak orang yang suka dengan plasma nutfah kita. Kalaupun aturan regulasinya kita perketat juga, automatically yang namanya orang mau kan pasti menggunakan segala cara kan gitu. Mereka datang ke kita lalu sebagai backpacker atau apa, lalu mereka memasukkan ke dalam kopernya atau segala macam, itu kan juga under control kita. Nah itu terjadi hari ini dan alhamdulillah menjadi perhatian pemerintah kita untuk menjaga plasma nutfah kita, sumber daya genetik kita. Gitu. Oke. Dan ini nih teman-teman, kan tadi Pak Ade sempat bilang dia yang ngambil langsung dari hutan Indonesia, dia memasarkannya secara terbuka ya Pak? Terbuka. Berarti dia menjual belak-belakan, dia ngambilnya dari mana? Nah Pak Ade, aku mau nanya yang penting banget nih buat kita yang pencinta tanaman, apa aja sih yang harus kita cari tahu kalau mau beli tanaman? Apakah harus telusuri sampai asal-usulnya atau gimana tuh Pak? Ya minimal harus melihat pedagang atau dia punya GH nggak? Kan begitu. Jadi kalau dia punya GH, dia punya mother plan-nya nggak? Dari mana indukannya? Nah, itu juga kan bisa dilihat, diverifikasi melalui langkah-langkah itu. Ya kita memang harus lebih banyak peduli supaya kita juga mendukung agar tidak banyak orang yang mengeksploitasi dan kita juga harus sadar bahwa membeli itu terkait dengan hobi kita, oke, tetapi kita juga harus ada effort atau upaya untuk ini tuh ada hak dari anak cucu kita nanti, jangan sampai nanti habis di hutan, lalu mereka nggak bisa menikmati, malah nanti mungkin ke depan who knows siapa yang tahu kan malah kita import dari negara luar, padahal itu tanaman kita, itu yang itu ironis banget, ya Pak. itu warisan anak cucu kita yang harus kita jaga gitu. Nah teman-teman, bagi yang pencinta tanaman hias di Indonesia ataupun di luar negeri pasti penasaran kan gimana cara mendapatkan tanaman hias di toko atau penjual yang terpercaya. Nah Pak Ade, kalau misalnya teman-teman kita yang ada di luar negeri pengen beli tanaman tropis dari Indonesia nih, kan itu musimnya udah beda kan ya? Iya. Nah itu sebenarnya apa rekomendasi waktu yang tepat gitu, pas musim apa supaya tanaman sampai di sana itu tetap dalam kondisi baik? Yang pasti pada saat jangan musim dingin saja. Oke. Karena kalau musim dingin otomatis mereka kan di perjalanan terlalu banyak risiko. Nah, ini juga yang kadang-kadang saya ingin sampaikan nih. Membeli tanaman di negara import khususnya kan begitu, pasti ada resiko. Resiko tanaman itu rusak di perjalanan segala macam. Kecuali mungkin kalau dekat kan bisa kita langsung antarkan. Ini kalau misalkan yang belinya dari negara Eropa atau dari Amerika kan kita nggak bisa under control kita. Nah ini dibutuhkan kebijaksanaan dari pembeli. Jadi pasti ada resiko, tetapi resiko itu kalaupun misalkan terjadi masalah pasti bisa diselesaikan kan gitu. Yang sama-sama saling menguntungkan tentunya. Nah kalau musim terbaik pada saat jangan musim dingin. Kalau musim dingin pasti ada cold damage resikonya. Terus kita kan juga kesulitan dari sisi kontrol pada saat tanaman itu sudah keluar dari Indonesia kan, karena itu sudah kita menggunakan pihak ketiga untuk shippingnya. Nah itu juga harus diperhatikan, begitu sih. Oke. Jadi masalah musim, terpisah benua dan lautan itu bukan masalah ya Nggak Pak ada untuk masalah. mengirim tanaman hidup ya? Ya, Oke. tidak Nah ada untuk masalah. kisah suksesnya ada nggak sih Pak pembeli dari luar negeri yang setelah beli tanaman hias tropis dari Indonesia, dari Minago nih, mereka puas dan bahkan mereka repeat order gitu? Banyak, nanti ada video-videonya yang bisa Sinta share ke teman-teman. Oke. Itu ada review video unboxing. Jadi kita biasanya minta unboxing. Apakah tanaman itu rusak diterimanya, ataukah tanaman itu baik diterimanya, atau apa ada kekurangan apa. Ya kita terbuka terhadap saran dan masukan dari mereka. Malah Minago kan banyak juga mendapatkan
cara dari teman-teman di Amerika ataupun di Eropa, cara packaging, cara membungkus tanaman, media tanam yang digunakannya apa, itu mereka kadang-kadang mengedukasi kita juga supaya setiap kali pengiriman itu kita terus meningkatkan kualitas tanaman yang kita kirimkan ke mereka dari sisi packaging tentunya begitu. Oke. Satu hal nih teman-teman, jadi Pak Ade menyebutkan kalau misalnya untuk pengemasan atau jika ada barang yang rusak itu bisa banget dikomunikasikan. Ini salah satu hal yang penting kalau kita beli tanaman kan, ada jaminan gitu. Kalau rusak tuh nanti bisa didiskusikan gimana baiknya. Nah Pak Ade, misalnya nih ada tanaman yang rusak di jalan atau ada yang berkurang jumlahnya, itu gimana solusinya tuh? Nah, kalau Minaku itu punya term of condition. Jadi ada term of condition. Kalau misalkan shipping karena packaging itu berapa persen. Kalau kerusakannya karena shipping pengiriman itu karena di luar kontrol kita itu berapa persen. Nah, tinggal itu disampaikan ke pembelinya. Jadi kalau misalkan kalau rusak karena packaging kami sekian persen kami akan melakukan penggantian. Kalau karena shippingnya, misalnya keterlambatan, itu kan di luar kontrol kita, itu sekian persen. Itu bisa dikomunikasikan. Nah kalau deal, dilanjutkan transaksinya. Kalau nggak deal ya jangan, kan begitu. Nah itu tadi teman-teman, jadi semoga itu menjawab keraguan kalian untuk beli tanaman hias, terutama yang tropis ya, yang berasal dari Indonesia. Yang pertama, cari tahu asal-usul tanaman hias itu. Kata Pak Ade tadi, seenggaknya harus punya nursery ya. Jadi dia terbukti memperbanyak sendiri, bukan ngambil dari hutan langsung aja dia jual gitu. Oke. Nah yang kedua tadi adalah ada jaminan ya Pak. Jadi misalnya ada kerusakan karena pengiriman atau kemasan, itu bisa kita tahu dari awal, ada kesepakatan. Nah terkait dengan tadi obrolan aku di awal, kan tadi aku bahas tuh ada beberapa tanaman hias yang memang diambil dari alam, termasuk dari Indonesia ini. Kita tanya langsung Pak Ade, di sini ada nggak sih tanaman yang langsung dari alam? Ada Apa tanaman tuh, yang langsung dari alam. Kita lihat, come on. Nah ini dia, Apa nih Pak? Alocasia Sulawesi. Oh masih belum ada nama spesiesnya ya? Ya, Berarti baru banget dong Pak? ya orang kenalnya katanya Jacqueline. Oke, kenapa tuh Pak? Yang nemunya, Oh, padahal ini masih belum ada nama spesies masih. berarti belum ada nama ilmiahnya ya? Yep. Kita sebutnya berarti Alocasia sp Sulawesi dulu ya? Yes. Oke, nah Ini dari berarti alam. baru banget Pak? Ya, ini Kapan sedang tuh, ini mulai booming di akhir tahun 2020. Oke. Ini sekarang sedang kita perbanyak. Kultur jaringan juga di kuartal 4 di tahun ini akan ada. Lihat nih teman-teman, ada durinya ya Pak di Iya. daunnya itu? Betul. Oh, keren banget sih ini. Nah, ini batangnya. Ya kan? Selain Alocasia sp Sulawesi ini ada lagi nggak Pak? Ada. Yang baru tuh Pak? Yang paling baru banget ya? Kita kan up to date gitu Pak, mana yang jenis baru gitu. Ada Homalomena. Wow, apa tuh Pak? Homalomena Red Velvet. Nah, ini dia. Keren banget. Ini Iya. red velvet gara-gara daunnya kayak bludru gitu Iya, ya, Pak? merah dan kayak bludru. Ini dari mana tuh Pak? Ini dari Kalimantan, Borneo. Dari Kalimantan. Keren banget. Nah, kayak semisal ini nih Pak, berarti setelah dapat dari alam, kita jadikan mother plant dulu Mother ya. plant. Diperbanyak. Ya. Ada dua metode perbanyakan, melalui tissue culture, kultur jaringan, atau melalui cutting. Mhm. Kita bisa cutting dia, split. Oke. Nah, itu yang kita jual. Berarti sekarang ini Pak Ade pakai dua metode itu, cutting Yap. dan kultur jaringan. Kultur jaringan. Oke. Ngomongin tentang mother plant dari hutan, gimana kalau kita samperin langsung orang yang terlibat di produksi mother plant? Gimana? Nah, mumpung di sini lagi ada salah satu pemulia tanaman hias di Indonesia, Dr. Aziz. Gimana kalau kita langsung ajak ngobrol langsung? Oke, yuk. Mana nih orangnya? Oh, itu. Ada Kang Aziz, yuk. Kang Aziz. Oke, Hai, Kang. bentar. Kang, aku mau ngobrol bentar, boleh ya? Boleh, silakan. Jadi gini Kang, Iya. aku tuh penasaran banget dengan indoor plant yang sekarang lagi ada di mana-mana, baik di toko tanaman ataupun di rumah-rumah nih. Betul. Sebenarnya asalnya tuh dari mana sih Kang? Awalnya gitu, awal banget. Jadi kita sebetulnya mestinya kita beruntung karena kita lahir di Indonesia
di daerah Khatulistiwa dengan iklim yang tropis, Indonesia itu sangat melimpah sekali kekayaan hayati tanaman hiasnya. Begitu. Jadi sebetulnya tanaman-tanaman hias yang saat ini sedang ramai, kemudian sedang banyak ditanam, sedang banyak diperbincangkan, tanaman-tanaman tropis, tentu itu awalnya dari hutan. Jadi dari hutan tropis itu sebagai warisan sebetulnya Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Gitu. Jadi banyak sekali tanaman kita yang hanya ada di kita, tidak ada di tempat lain. Oh gitu. Tuh, Minaco Lovers, jadi semua indoor plant yang ada di sini dan ada dipajang di rumah-rumah itu asalnya memang dari hutan. Nah, Kang Aziz nih, jadi di kalangan komunitas pecinta tanaman itu mereka mempertanyakan dari hutan tuh gimana kita ngambilnya, apakah kita ngambil rampangan, eksploitasi gitu, atau gimana sih caranya dapetin itu dengan cara yang etis gitu Bang? Jadi sebetulnya tindakan yang bijaksana adalah kita mengevaluasi, kemudian menyeleksi, memilih dan memilah tanaman hias yang ada di hutan, dieksplorasi secara bijaksana, hanya diambil sampelnya saja. Jadi dari situ kita domestikasi. Jadi Indonesia dengan potensi kekayaan hayati yang luar biasa, itu jadi modal pertama. Setelah itu kita coba domestikasi sendiri, kita manfaatkan, kita tangkatkan lebih dulu. Seperti yang dilakukan oleh Minaco Indonesia, kami mengevaluasi tanaman-tanaman asli Indonesia, kemudian menyeleksi, menangkarkan. Setelah itu kami juga meningkatkan nilai tambahnya dengan kegiatan pemuliaan. Sebagai contoh, ini ada tanaman agonema, ini spesies dari Sumatera, Agonema pictum. Jadi baiknya kita coba seleksi, kita koleksi dari hutan sebagai modal awal untuk melakukan kegiatan penangkaran, kemudian dengan pemuliaan, dari situ kita kembangkan lebih lanjut. Jadi yang pertama kali sebetulnya sekarang memang tanaman hias sedang rame, tapi jangan sampai semua apa yang kita miliki itu dijual semua keluar. Begitu, dilarang untuk dijual pun juga sebetulnya kurang baik. Jadi kita harus sebetulnya secara bijaksana, secara aktif melakukan eksplorasi, kemudian koleksi, setelah itu ditangkarkan dan ditingkatkan nilai tambahnya. Begitu. Waduh, menarik banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya eksplorasi ke alam itu ya sah-sah aja, karena kan kita mau cari tahu sumber daya alam apa sih yang kita punya dan mana yang bisa dikembangkan. Tapi setelah itu tetap ada prosesnya. Yang pertama tadi seleksi dulu ya Kak. Betul. Nah, habis seleksi itu ada domestikasi. Jadi dari tanaman hias yang kiranya itu bagus, yang pertumbuhannya baik, itu kita pilih lalu untuk diapakan bukan kalau domestikasi. Ini contohnya, jadi ini salah satu klon Agonema pictum yang tidak biasa. Jadi ini klon yang termasuk yang bagus, hasil koleksi Minaco Indonesia. Nah dari sini kita bisa seleksi, ini hasil seleksi klonnya, bisa langsung diperbanyak dulu, misalnya dari satu tanaman jadi 100 atau 1000, baru kita jual. Atau tanaman terpilih ini kita jadikan sebagai induk. Nah ini contoh. Jadi ini klon pictum yang terpilih dari Minaco Indonesia, ini ada bunganya, ini kita bisa silangkan. Jadi kita bisa membuat tipe pictum ini yang lebih bagus, lebih baru, yang di alamnya juga nanti tidak ada. Jadi itu betul-betul nilai tambah yang bisa diberikan. Selain itu, spesies ini bisa disilangkan dengan agonema yang lain untuk membuat hibrida yang lebih baik. Jadi kita betul-betul tidak hanya mengeksplorasi alam, memanfaatkan, karena tidak hanya ini memanfaatkan. Jadi kunci kelestarian itu sebetulnya ada di letak pemanfaatan. Pemanfaatan itu bisa langsung diperbanyak atau kita berikan nilai tambah dengan pemuliaan. Teman-teman catat ya, jadi eksplorasi itu memang perlu. Yang kayak gini nih nggak akan kita temuin di alam. Ini nih hasil eksplorasi, seleksi dan juga domestikasi ya. Nah Kang, kalau untuk kayak gini nih, berarti prosesnya dari alam sampai kita bisa beli di toko-toko kayak gini berapa lama dan berapa orang aja yang terlibat, misalnya pemulia, penangkar atau apa Kang? Jadi yang lebih baik sebetulnya kita perlu kolaborasi dengan masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan, yang betul-betul tahu potensi, harusnya mereka tahu potensi yang ada di wilayahnya. Dari sana itu diintroduksi ke daerah pengembangan budidaya, dari situ ditangkarkan, diperbanyak, kemudian diperbanyak bisa langsung diperjualbelikan kalau sudah banyak. Kemudian selain itu bisa dimanfaatkan untuk pemuliaan.
Jadi satu step atau satu siklus dari eksplorasi sampai ke sebetulnya perbanyakan hingga tanaman siap jual itu paling tidak perlu waktu sebetulnya paling sedikit itu 1 tahun. Jadi yang misalnya seperti yang dijual oleh Minaku, misalnya tanaman-tanaman hasil seleksi dan hasil pengembangan budidaya. Begitu. Kenapa harus dibudidayakan? Supaya masyarakat Indonesia yang betul-betul mendapatkan keuntungan yang maksimal terlebih dahulu dibandingkan masyarakat dunia. Selama 1 tahun tadi yang berperan utama adalah si masyarakat sekitar ya, karena dia kan yang tahu ya Kang. Lalu Penangkar. pemulia kayak Kang Pemulia, Aziz betul. juga ya. Habis itu baru dilepas ke penjual, Betul. pekebun, toko tanaman gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kita nih sedang dipertanyakan Kang dengan sumber daya alam yang kaya itu apa sih yang kita lakukan? Apakah kita ngambilin aja secara sembarangan gitu? Ternyata itu tadi ya Betul. Kang yang kita lakukan. Itu Jadi sebenarnya. tidak semua masyarakat di Indonesia itu jangan sampai pihak masyarakat luar negeri mengeneralisir. Jadi banyak juga masyarakat Indonesia yang punya tanaman bagus dari hutan itu dibudidayakan terlebih dahulu, ditangkarkan, baru setelah banyak dijual. Nah, lebih dari itu juga banyak yang peduli seperti Minaku Indonesia tidak hanya memperbanyak tapi kita meningkatkan nilai tambahnya melalui program pemuliaan. Demikian. Gitu ya Kang Aziz. Nah, teman-teman aku jadi dapat insight baru nih. Ternyata dari hobi mengoleksi tanaman hias ini kita nggak cuma menyenangkan diri kita atau bikin indah rumah atau sekitar rumah kita, tapi kita juga berperan dalam pelestarian alam ya Betul, Kang. jadi dengan mengetahui nilai tanamannya, kita betul-betul harus menjaga kelestarian. Gitu. Tuh, ingat-ingat ya teman-teman. Jadi sekarang tahu kan gimana prosesnya tanaman hias itu yang asalnya dari alam sampai kita temukan hal-hal yang menarik dari sifat dia, lalu kita seleksi, domestikasi, perbanyak sampai akhirnya jadilah seperti ini. Kayak contohnya Aglonema pictum ini ya Kang. Iya. Nah Kang Aziz, selain Aglonema pictum ini ada apa lagi? Ini aku lihat ada yang gede nih, apa nih? Betul, jadi ini Calathea varietas baru yang dirakit oleh Pak Greg Hambali yang betul dibeli oleh Minaku Indonesia yang akan diperbanyak, kemudian baru kita jual ke masyarakat. Ada 3 varietas nih Calathea-nya, ada Nicola, Alta, dan Jontan. Nah, tiga-tiganya itu berarti hasil pemuliaan ya Kang? Betul, gitu. Jadi tadi yang disampaikan dari tanaman hutan, inilah produk akhirnya, produk hasil pemuliaan. Ini sebagai contoh di tanaman Calathea. Dan kayak gini ini nggak akan kita temuin di hutan ya? Betul sekali. Oke, siap-siap. Nah, teman-teman setuju nggak kalau aku nanti review 3 Calathea baru ini? Pasti seru kan? Oke, please komen di bawah kalau kalian pengen ya.